Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Seperti biasa para kucuruk kalau dia meninggalkan ruang penyidik pasti melakukan konferensi pers. Hal ini juga dilakukan kembali oleh Rismon Sianipar. Tetapi kelihatan dari tampilan Rismon Sianipar ini sudah betul-betul loyo ya. Sepertinya gambaran tentang masa depannya itu sudah nyata di depannya bahwa dia akan ada di balik jeruji besi. Tetapi sekalipun begitu, dia berupaya menggiring opini. Bayangkan kalau dia mengatakan hanya 2 pertanyaan yang dia jawab, karena menganggap pertanyaan-pertanyaan yang dikeluarkan oleh para penyidik itu tidak relevan dengan apa yang dia alami. Apa yang dilakukan oleh Rismon Sianipar ini, saya kira lebih pada penggiringan opini. Apalagi dia melakukan manuver dengan mencoba menjelaskan tentang metodologi penelitian dan uji forensik digital yang selama ini dia gaungkan di publik. Dan itu kan sudah sering kita dengar. Tentu pernyataan ini akan kembali mengundang sorotan sahabat. Sebab Rismon berulang kali berusaha menampilkan seolah-olah analisis pribadinya memiliki bobot hukum, padahal kenyataannya jauh panggang dari api. Tidak mungkin kan, apa yang kau lakukan ini jauh lebih hebat daripada yang dilakukan oleh Polri melalui di lapor mereka. Yang kedua, dokumen ini bukan dokumen digital bos. Ini adalah analog, di mana yang berhak mengatakan bahwa itu asli atau palsu hanya pihak yang mengeluarkan itu. Dan UGM secara konsisten mengeluarkan pernyataan melegitimasi bahwa seluruh data-data mantan Presiden Jokowi di UGM otentik, asli, dan tersimpan dengan baik. Artinya yang kamu lakukan ini adalah premingan, lagi-lagi premingan. Nah, seperti apa pernyataan Rismon Sianipar sebelum kita lebih jauh masuk menguliti apa yang dia sampaikan? Ini kita lihat videonya. Jangan diinterpretasikan seperti melawan kepolisian ya, bukan. Kalau sebelumnya saya ditanyakan tentang hal-hal teknis dan saintifik dalam klarifikasi, saya merasa itu tidak relevan karena tempus dan locus delictusnya yaitu 26 Maret 2025. Nah, hari ini tempus dan locus delictinya adalah 22 Januari 2025. Dan itulah menjadi direlasikan atau direlevansikan dengan kegiatan-kegiatan riset kami setelahnya dan bagaimana kegiatan kami mengunjungi alma mater kami Universitas Gadjah Mada. Jadi intinya pada hari ini ya saya menjelaskan secara sedetil-detilnya ya kajian ilmiah saya, karena memang kita ini orang yang berbeda, orang-orang yang tidak pernah ketemu sebelumnya dan disatukan dengan nilai akademis, nilai-nilai saintifik. Saya dengan Bu Tipa juga kenalnya 15 April 2025 di UGM, bahkan di depan ruang 09 Fakultas Kehutanan UGM. Tapi kita dipertemukan dengan nilai saintifik itu. Itulah yang saya jelaskan sedetil-detilnya, sehingga saya hanya jawab hari ini 2 pertanyaan saja. Karena saya merasa saya harus menjelaskan sedetil-detilnya, bahkan tadi ada ini bagian tulisan saya menjadi bagian buku Jokowi's White Cover, saya print dalam bentuk buku juga dan kami serahkan sebagai pertimbangan dan petunjuk kepada penyidik, dan kami jelaskan semua urutan-urutannya mulai dari lintasan stempel, uji overlay, uji gradient analisis, proportional spacing dan kerning, terus uji MPE ya, noise pattern analysis dan lainnya, sehingga ya kami ingin membuktikan bahwa kami ingin memenuhi rasa ingin tahu kami sebagai peneliti, apakah ijazah yang diupload oleh Dian Sandi Utama itu, kader PSI itu, yang diklaim secara sepihak itu asli, ya kami buktikan dengan metode kami. Begitu juga dengan lembar pengesahan yang kami foto sendiri di ruang 109, rasa ingin tahu sebagai peneliti itu seharusnya tidak dibatasi oleh otoritas manapun, apalagi otoritas kepolisian. Oleh karena itu saya berpendapat dan saya ajukan ke pengacara saya, ya, tim pengacara saya, Bang Jahmada, itu kalau memang hari ini tidak cukup waktu, saya siap untuk Senin sampai Jumat ke depan. Setiap hari saya datang, asalkan saya diberikan kesempatan sebanyak-banyaknya
untuk menjelaskan setiap hal teknis, seteknis-teknisnya, sedetail-detailnya, sesaintifik-saintifiknya, setiap video yang ditanyakan kepada saya. Jadi itu kesempatan saya, ya, kesempatan saya untuk membela orang-orang yang bersama saya ini, mulai dari TPUA, Bu Tipa, Pak Roy Suryo, bahwa kami dipertemukan tidak lain dan tidak bukan ya nilai saintifik ini, gitu. Tidak ada interpretasi lain. Oleh karena itu kepada penyidik ya saya siap. Senin sampai jam 5 saya layani. Selasa kalau kurang sampai jam 5 juga saya layani, gitu. Setiap pertanyaan akan saya jelaskan sedetail-detailnya. Artinya gitu ya. pemeriksaannya memang belum selesai atau belum selesai. Karena apa? Karena saya ingin diberikan kesempatan sebesar-besarnya untuk menjelaskan seteknis-teknisnya, gitu. Bahwa di luar sana dikatakan fitnah, kebencian dan lain-lain. Bagaimana kebencian itu ada kalau kita ada parameternya, ada metodenya, bahkan ada source code-nya, ada kajian terhadap output tersebut, bahkan tidak menyentuh personal Pak Joko Widodo. Kalau kalian bisa membelinya nanti tanggal 27 Agustus kami grand launching ya buku tersebut, kalian lihat jauh sekali dari kebencian buku itu, gitu loh. Jauh sekali dari kebencian itu, cuma metode-metode yang kami lakukan sesuai dengan keilmuan kami untuk memenuhi rasa ingin tahu kami sebagai peneliti. Dan kami jawab yang diupload Dian Sandi Utama itu banyak kejanggalan, banyak hal-hal yang kami buktikan itu potensi-potensi manipulasi digital. Maka kami simpulkan itu tidak asli, gitu. Dan lewat uji-uji forensik lainnya terhadap lembar pengesahan skripsi itu kami buktikan bahwa dua fitur yang paling utama dalam digital word document atau dokumen yang berasal dari word processor modern adalah proportional spacing dan kerning. Proportional spacing artinya ruang untuk tiap huruf adaptif, berubah-ubah sesuai dengan misalnya I dengan A dengan N itu berbeda-beda. Kerning itu jarak antar huruf itu berbeda-beda. Jarak antar kata berbeda-beda sesuai dengan string adjustment pada algoritma di word processor tersebut. Jadi ya sudah kami buktikan. Kan selalu saya bilang peneliti bisa salah, tetapi tidak boleh bohong. Nah pertanyaannya, jika Bareskrim menyatakan penelitian kami salah, mana yang benar? Buktikan, tunjukkan kepada publik. Itu baru kita menjadi negara yang beradab, gitu ya. Kita sudah jelas sahabat ya, kita sudah melihat bersama apa yang disampaikan oleh Rizmon Sianipar. Yang pertama bahwa ketika dia menyatakan hanya 2 pertanyaan yang relevan, jelas ini adalah merupakan bentuk arogansi intelektual. Padahal dalam mekanisme hukum, relevansi bukan ditentukan oleh subjek pemeriksaan, melainkan oleh penyidik yang memiliki kewenangan sah. Jadi sikap yang diperlihatkan oleh Rizmon Sianipar ini sekali lagi adalah upaya mendiskreditkan proses hukum yang sedang berjalan, mendegradasi kerja-kerja kepolisian. Yang kedua, soal narasi uji forensik digital yang dia banggakan, sesungguhnya sangat rapuh. Tidak mungkin seorang individu dengan perangkat terbatas memiliki instrumen yang lebih canggih daripada Puslap-4 Mabes Polri. Tidak mungkin itu. Lembaga resmi negara yang diakui kompetensinya secara nasional maupun internasional. Jadi klaim tersebut lebih menyerupai sebenarnya propaganda pribadi ketimbang kajian ilmiah. Dan dia berupaya melakukan itu sekali lagi dalam rangka menggiring opini agar rakyat ini ada yang percaya dengan apa yang dia sampaikan, sehingga muncul stigma bahwa memang betul-betul polisi bekerja ini berdasarkan tekanan, berdasarkan perintah orang. Kan itu yang menjadi targetnya Rizmon Tapepar ini. Yang ketiga, masalah mendasar yang diabaikan oleh Rizmon ini adalah sifat dokumen yang merupakan dokumen analog yang keasliannya tidak bisa sebenarnya ditentukan lewat analisis digital abal-abal. Satu-satunya adalah lembaga penerbit. Dalam hal ini tentu kalau bicara ijazah mantan Presiden Jokowi adalah Universitas Gadjah Mada. Faktanya secara konsisten, bahkan terakhir melalui Rektor UGM menegaskan bahwa ijazah Jokowi asli dan sah secara hukum. Dan salah satu gaya yang selalu diperlihatkan oleh kelompok pemburu ijazah ini
dengan terus-menerus mengulang retorika tentang penelitian dan keahlian mereka dalam bidang digital. Rismond sebenarnya sedang berusaha membangun kesan bahwa dirinya ilmiah dan objektif, sehingga dia akan terbebas dengan hukum. Dan itu lagu lama sebenarnya. Rata-rata orang kalau sudah melakukan fitnah, itu ujung-ujungnya seolah-olah melakukan penelitian, menyusun buku. Supaya apa? Supaya hukum tidak bisa menyentuhnya. Padahal substansi yang dia lakukan adalah tuduhan tanpa dasar yang bermuara pada pencemaran nama baik dan fitnah. Oleh karena itu, pernyataan Rismond Sianipar ini tidak lebih dari upaya sebenarnya menggiring opini publik, sahabat. Dengan logika yang cacat, klaim tentang relevansi pertanyaan, uji forensik digital maupun penelitian yang ia bangga-banggakan sama sekali tidak memiliki legitimasi hukum maupun akademik. Fakta otentik dari UGM sudah cukup untuk menutup perdebatan ini bahwa ijazah Pak Jokowi asli. Sebab itu saya berharap masyarakat semakin berhati-hati terhadap narasi-narasi yang dikemas dengan label ilmiah. Namun kenyataannya hanya opini liar yang kosong. Kebenaran saya kira tidak ditentukan oleh framing atau klaim sepihak, melainkan oleh bukti otentik. Dan itu nanti akan diuji di meja hijau atau di depan pengadilan. Apa yang dilakukan Rismond ini menurut hemat saya sekali lagi bukan pembuktian ilmiah, melainkan pengulangan fitnah yang justru merugikan dirinya dan semakin membuat dia terjerombat masuk di dalam jurang. Sebab seluruh fakta-fakta digital, pernyataan-pernyataan yang keluar dari mulutnya, yang dia pernah mengatakan bahwa polisi itu adalah setan dan bahkan menyebut nama. Nah, ini kan sesuatu yang sudah di luar daripada konteks akademik. Kalau dia cerdas, tidak mungkin dia bicara seperti itu. Kalau dia dalam konteks melakukan penelitian, tidak mungkin hasil penelitian itu setiap saat dibeberkan ke publik. Apa maksudnya? Apa maksudnya? Seolah-olah mencari legitimasi publik untuk mendegradasi orang yang lagi dia hina, bahwa dia lagi melakukan kerja-kerja akademik. Ini yang saya maksud, bentuk kekurangan ajaran yang nyata dipertontonkan oleh mereka. Oleh karena itu, harapan saya, Polri jangan terjebak, masyarakat jangan terjebak, jangan sampai Polri karena prinsip kehati-hatian lalu kemudian mau lepas ini orang ini. Hemat saya, ini harus dikandangkan. Sebab apa? Kalau tidak, maka dia akan membuat huru-hara terus di dunia maya dan bisa berefek pada kehidupan sosial masyarakat, bisa bentrok orang gara-gara ini. Saya kira demikian ya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.